Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramdhani, kelas 12 IPS 2 UPT Semangpat Wajo. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh guru dan tim saya, yaitu Pak Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari trigonometri. Langsung saja kita ke pembahasan. Di video kali ini kita akan mempelajari konsep dasar dari trigonometri. Nah, trigonometri itu berasal dari kata tri dengan metri, di mana tri itu definisinya adalah segitiga, metri itu adalah pengukuran. Nah, maka di trigonometri kita akan mempelajari perbandingan atau biasa disebut rasio dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Di trigonometri kita mempelajari perbandingan atau rasio sisi-sisi tersebut. Nah, agar kalian dapat lebih mengerti konsep dasar dari trigonometri, mari kita langsung ke contoh. Nah, misalkan terdapat sebuah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana disebut dengan segitiga siku-siku? Apabila sudutnya merupakan sudut 90 derajat. Nah, ini yang disebut dengan segitiga siku-siku. Lalu, sisi yang paling panjang itu merupakan sisi di depan sudut 90 derajat, yaitu sisi di sini, yang disebut dengan sisi hipotenusa. Nah, ini yang telah kita pelajari di teorema Pythagoras. Nah, lalu misalkan panjang dari sisi di sini adalah 3, lalu panjang dari sisi ini adalah 4. Nah, maka di sini adalah 5. Ini yang telah kita pelajari di teorema Pythagoras, di mana dikatakan bahwa panjang sisi hipotenusanya jika kuadratnya yaitu 5 kuadrat itu sama dengan perjumlahan dari sisi-sisi siku-sikunya dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, yang telah kita pelajari di teorema Pythagoras. Nah, sekarang mari kita kembali di trigonometri. Nah, di mana fungsi dasar dari trigonometri itu adalah sinus, kosinus dengan tangen. Nah, sinus akan disingkat dengan sin, kosinus disingkat dengan cos, lalu tangen tetan itu adalah desa. Nah, tentu saja kalian pertanyakan apa itu D, apa itu sa, dan apa itu mi. Di mana D itu adalah sisi depan dari sudut theta, sa itu adalah sisi panjang dari sudut theta, lalu mi itu adalah sisi miring dari sudut theta. Nah, maka jika kalian telah mengetahui sinus theta dengan tangen theta, kalian dapat mengerjakan sebagian besar dari soal trigonometri, di mana sinus theta itu adalah perbandingan panjang sisi depan dibagikan dengan panjang sisi miring. Kosinus theta adalah perbandingan panjang sisi samping dibagikan dengan sisi miring. Tangen theta itu adalah perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Nah, agar kalian lebih jelas, mari kita langsung ke contoh soal. Misalkan sudut besar, sudut di sebelah sini adalah theta. Nah, mari kita dari sinus theta, kosinus theta, dan tangen theta. Nah, mari kita ke sinus theta dulu. Sinus theta itu kan demi, demi itu adalah sisi depan dibagikan dengan mi, yaitu sisi miring. Nah, mari kita ke sisi depan dari sudut theta. Di mana sisi depan dari sudut theta itu adalah di sini ya, sebelah sini, yaitu 3 ini adalah sisi depan. Nah, ini adalah 3 dibagikan dengan sisi miring, di mana sisi miring sudut theta itu adalah hipotenusa, yaitu sisi paling panjang, yaitu 5. Nah, maka ini adalah 3. Nah, maka di sini ditulis 3 dan sisi panjang yaitu 5. Nah, maka ditulis di sini 3/5. Mari kita tulis 3/5. Nah, 3/5. Kita cari kosinus theta. Berapakah kosinus theta?
Kosinus theta itu adalah sami, maka itu adalah sisi samping dibagikan dengan sisi miring, di mana sisi samping dari sudut theta itu adalah dibagikan di sini. Ini adalah sisi samping dari sudut theta, yaitu 4 per sisi miring dari sudut theta adalah 5 ya, maka kosinus theta adalah 4/5. Nah, sekarang mari kita ke tangen theta. Kita cari berapakah tangen theta. Tangen theta itu adalah D/sa, yaitu depan dibagikan dengan samping, maka itu adalah 3 dibagikan dengan 4. Nah, maka dari itu sinus theta, kosinus theta dengan tangen theta. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke sudut selanjutnya. Nah, misalkan kita mau bikin sebuah segitiga yang sama dengan sisi di atas, yaitu segitiga siku-siku panjang 3, 4, dan 5. Nah, mari kita cari sudut lainnya, yaitu misalkan sudut sebelah sini. Tadi kita telah mempelajari sudut di sebelah sini ya, yaitu sudut theta. Nah, misalkan sudut sebelah sini adalah sudut X, maka kita cari sudut X, kosinus X, dan tangen X. Berapakah sinus X, berapakah kosinus X, dan tangen X? Nah, mari kita cari sinus X, di mana sinus X itu adalah demi, yaitu sisi depan dari sudut tersebut dibagikan dengan sisi miring dari sudut tersebut, di mana sisi depan dari sudut itu adalah 4 ya. Lalu kita bagikan dengan sisi miring, di mana sisi miring itu saja sisi yang paling panjang, yaitu sisi hipotenusnya, yaitu 4/5. Nah, di mana ini adalah sisi depan dari sudut X, ini adalah sisi miring dari sudut X. Lalu sekarang mari kita cari kosinus X. Berapakah kosinus X? Kosinus itu sami ya, yaitu sa dibagikan dengan mi, di mana sisi samping sudutnya itu adalah 3 dibagikan dengan sisi miringnya, yaitu sisi hipotenusanya adalah 5. Maka kosinus X adalah 3/5. Nah, sekarang mari kita cari tangen X, di mana tangen X itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi samping, yaitu D/sa, di mana sisi depan itu adalah 4 dibagikan dengan sisi sampingnya adalah 3. Maka ditulis pada tangen 4/3. Nah, maka kita telah temukan besar sinus X, kosinus X, dan tang X. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa. See you guys.